Berapa Tuhannya bang? Coba bang, tanya bang. Biar Coba, saya berusaha seperti orang tadi ya. Siap. Coba Anda tanyanya seperti orang tadi coba. Oh. Siapa itu Yesus Roh Kudus, adalah Pak? Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Oke, Bapa di surga adalah Tuhan. Pak adalah Tuhan. Roh Kudus Roh Kudus adalah Tuhan. berarti ada berapa bang? Berarti ada berapa di situ? 3 harusnya. Ya 3. Kok dijawab 1 itu gimana? 3 itu loh. Udah jelas 3 kok dijawab 1. Gimana sih? Lah, ini bang. Itu sama seperti Anda. Sebentar nih. Siap. Gimana bang? Menurut Al-Quran, Yusuf punya Rob, yaitu suaminya. Betul nggak? Suaminya Zulaika. Atau gini aja dah. Gini. Muhammad itu Rob. Betul? Rob sama Robi bedang bang. Iya, Muhammad Rob nggak? Bukan, dia nabi bang. Nah, ini sekarang udah nggak diakui. Yang satu bilang Rob, yang satu bilang bukan. Istilahnya kayak gini loh bang. Susah kalau udah begini. Gini loh bang. Kan Begini, lawan-lawan diskusi saya itu, kalian ini kan belum muktamar, kalian ini belum konsili, apakah Muhammad itu Rob atau bukan. Untuk ulama-ulama atau pakar-pakarnya itu sudah mengakui, Zuma itu mengakui Muhammad itu Rob. Syirifa, kemudian Yusuf PI dan kawan-kawan itu mengakui, mereka itu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Nah, Muhammad adalah Rob, Allah adalah Rob. Berarti ada berapa di situ? Ada berapa Rob di situ? Rob itu beda bang, pemimpin bang. Iya, berarti ada berapa di situ Robnya? 1 aja bang. Rob kita 1 bang. Ini sama, kau dengan dia itu sama. Sama kau 2 sama. Ya kita turunkan saja. Jelasinnya itu bukan begitu. Kita itu tahu nggak teman-teman apa sebabnya begitu? Takut sama orang awam. Tahu nggak penyebabnya kenapa orang nggak bisa nyebut 2, nggak bisa nyebut 3? Takut sama umat. Takut ya. Itu sama ketika misalnya siapa Daman Al-Mantiki atau siapa atau Juma ataupun Yusuf PI pernah? Yusuf, ya. Muhammad itu Rob nggak? Iya. Pada saat itu Rob dia. Allah Rob nggak? Iya. Berarti ada berapa Rob di situ? Kalau dibilang 2, orang-orang awam yang botol-botol itu nanti, kenapa kamu bilang 2? Tahu nggak, masalahnya itu ketakutan dengan orang-orang awam yang sudah tidak berani ngomong 2. Itu masalahnya. Masalahnya itu di situ. Ketika mau ngomong 3 Tuhan itu orang pada takut. Nanti kalau saya ngomong 3 Tuhan, nanti umat lari loh. Ngikutin kebotolannya umat. Ketololan umat manusia yang sudah salah kaprah itu diikut-ikutin gimana? Itu jelas 3 di situ, 3. Tapi ketiganya itu 1. Kok dibilang 1? 3 di situ udah jelas-jelas 3 sosok di situ. Ada 3 sosok. Tetapi yang ketiga sosok itu satu dalam pengertiannya bagaimana? Apakah mereka itu sama saja? Bukan. Satunya bagaimana? Yesus berasal dari Bapa di surga. Tuhan Yesus berasal dari Bapa di surga. Roh Kudus juga berasal dari Bapa di surga. Asal muasalnya itu adalah Bapa di surga. Begitu loh. Malik? Ya, silakan. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam, silakan. Gimana kabarmu? Baik. Gimana kabarmu? Baik. Ya. Gimana? Masih saja menganggap bahwa Yesus dan Bapa adalah sosok yang sama? Kita mainnya ke level Kurang besar bro suaramu bro. Oh, kurang besar. Ini gimana? Ya. Ini udah tadi. Gimana? Udah. Kita main ke level identifikasi lebih
ke atas tentang pencipta dan ciptaan. Gimana? Enggak, kita bicara begini loh. Banyak orang ini tidak tahu definisi menuhankan. Emang menuhankan tuh apa sih? Kita ini kan wajib menuhankan Yesus, betul nggak? Sebagai orang Kristen, Iya. wajib nggak kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan kita, menuhankan Dia? Wajib nggak? Yesus itu tidak dituhankan, tapi memang Tuhan. Ternyata benar orang-orang ini ternyata semua begini semua. Pantesan nggak ngerti-ngerti penjelasan saya. Oke. Begini bro ya. Gini. Sebentar. Yesus itu tidak menjadi Tuhan karena dituhankan, tidak. Orang-orang jika tidak menuhankan dia, tetap dia Tuhan karena sejatinya dia Tuhan. Bukan dia menjadi Tuhan karena dituhankan. Bukan begitu logikanya. Oke, baik. Begitu. Apakah orang Islam itu menuhankan Yesus? Tidak, tetap Yesus Tuhan. Tuhan bagi orang Islam nggak? Bukan, mereka tidak mempercayainya. Ya udah kalau begitu. Yesus adalah Tuhan bagi kita, bukan bagi sebentar gini. Para pencemooh, koruptor, pemfitnah, pemburit, apakah mereka menuhankan Yesus? Tidak. Apakah Yesus Tuhan bagi mereka? Tidak. Bentar ya, saya perbaiki dulu ini. Enggak, suaranya udah mantep kok. Di sini udah mantep. Udah pas kok suaranya. Ini mantap tuh. Ya, ini sekarang udah bagus. Tadi pakai ekonya jelek sekali. Iya, pakai echo-nya gelek. Ini mantap tuh, Le. Mantap. Gimana? Oke. Saya mau ajak Lae bukan diskusi di level kata Tuhan. Saya mau ajak Lae. Enggak, kalau di situ aja nggak di- lulus, begini Bro Malikil. Kalau di situ saja kita nggak lulus, kita ini nggak kelar-kelar diskusi kita. Nggak lulusnya gimana? Standarnya gimana kalau lulus dan tidaknya? Kita ini kalau mau mendiskusikan sesuatu, kita harus mendefinisikan dulu kosakata yang kita maksud itu biar kita nggak debat kusir. Oke. Menurut Lae apa memang Tuhan? Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kita itu menaklukkan diri. Lawan kata daripada hamba. Tuhan itu sebenarnya kan gini, kita sepakat nggak bahwa Alkitab itu nggak ditulis dalam bahasa Indonesia aslinya? Menaklukkan gini Lae. Enggak, sebentar dulu. Menaklukkan diri itu Gini Malikin, biar dampaknya. enak kita. Biar enak, biar enggak Oke. gini. Karena kita ke Tuhan terus nanti. Alkitab kita tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Anda setuju? Iya. Oke, berarti nggak ada kata Tuhan di situ. Setuju? Dalam bahasa original nggak ada kata Tuhan. Nggak ada. Oke, kata Tuhan itu dalam bahasa originalnya apa? Kalau Tuhan spesifik itu Ha'adon. Ya, bahasa aslinya. Ha'adon. Kurios, betul. Dalam Injil. Iya. Kalau dalam bahasa Yunani itu kurios umum juga lah ya. Iya. Kurios itu apa sih arti kurios tuh? Kurios itu tuan. Oke, berarti Yesus Tuhan nggak? Ya bisa dikatakan tuan. Tuan segala tuan. Oke. Berarti artinya adalah sesuatu atau seseorang yang dia itu memerintah, memiliki, betul nggak? Mengendalikan, Tuan betul nggak? Tuan itu bukan memerintah, penguasa. Kalau memimpin memerintah itu Elohim Theos. Oke, baik. Terus poin Anda apa? Nah, saya ingin ngajak Lae diskusi. Contoh kalau Theos itu pemimpin Lae di Kisah Rasul 7:40. Itu contohnya. Jadi Theos itu pemimpin kayak gitu. Ya sama itu Tuhan dengan Allah itu Elohim dengan kata Adon itu sebenarnya 11-12. Makanya di dalam Alkitab bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Gini lah ya. Seperti itu.
Jadi theos, gini lah ya, theos, arti theos dan kurios, itu kurios lebih tinggi artinya. Karena kurios itu artinya penguasa. Kalau theos artinya pemimpin, gitu loh. Terus? Nah, saya mau diskusi dengan Lae tentang Tuhan Yesus itu atau Yesus Kristus itu pencipta atau ciptaan. Mau nggak Lae? Di dalam Alkitab jelas dikatakan dia pencipta. Tapi yang dimaksud Yesus sang pencipta tentu tidak merujuk kepada dagingnya. Tidak merujuk kepada ketika Yesus itu dilahirkan. Dia sang pencipta merujuk kepada dia sebagai sang dafar atau sang firman. Makanya di dalam Yohanes pasal yang pertama, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun dari yang telah jadi ini. Kan gitu. Betul. Jadi Nah, gini lah, saya definisikan. Lalu firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Betul. Nah, ketika dia apakah tubuh manusia Yesus itu yang menciptakan? Tentu tidak. Yang menciptakan itu adalah Yesus sebagai sang firman. Oke. Nanti kita bedah itu, kita uraikan satu-satu. Tapi saya definisikan iya, dulu. tapi begini loh, tapi beginilah Bro Malikil. Sebenarnya begini. Sebenarnya kita kenapa sih kita nggak fokus kepada saja? Kepada hal-hal eksekusinya. Maksudnya adalah perbuatannya. Saya prihatin, tahu nggak? Keprihatinan saya gini loh. Gini, keprihatinan saya adalah orang-orang ini bukan mau melakukan firman Tuhan, tapi mau memahami. Mau memahami, tidak mau melakukan. Gini lah. Kadang-kadang begini Bro Malikil. Gini loh. Kadang-kadang kita itu kalau memahami hal-hal yang kosmik, hal-hal yang di surga, itu kadang-kadang kita tidak mampu. Ada hal-hal yang kita itu nanti perspektif kita itu berbeda. Begitu loh. Karena apa? Itu hal-hal surgawi. Boleh saya bicara dulu lah. Kita belum pernah ke surga. Kenapa kita tidak fokus saja? Kenapa kita yang di dunia ini tidak fokus saja? Bagaimanakah kita melakukan perintah Tuhan Yesus? Kenapa sekarang orang Kristen sibuk berapa kancing Tuhan Yesus, kancing bajunya, ukuran sepatunya warna apa? Kalau hari Minggu sepatunya warna apa? Kalau Senin sepatu. Yang saya lihat sekarang seperti itu. Kenapa kita sibuk membahas hal-hal yang seperti itu? Silakan. Boleh saya bicara. Jadi gini lah, kenapa respon kita kepada Tuhan itu harus benar? Karena kalau responnya tidak benar, itu salah. Dasarnya di sini lah, Roma 10 ayat 1 sampai 3. Itu dasarnya di situ lah. Saya bacakan ya lah ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka, suara saya ada kawan-kawan di bawah? Ada. Oke. Supaya mereka diselamatkan. Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah itu loh. Nah, Lai tadi sudah membuat pengakuan bahwa tubuh Tuhan Yesus itu bukanlah pencipta tapi ciptaan toh. Nah itu salah menurut Alkitab Lai. Gitu loh. Oke. Jadi menurut Anda gini. Jadi menurut Anda nanti ujian masuk surga begini. Edis, ya silakan. Tubuh Yesus itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Neraka kamu Edis. Berikutnya. Iya, jelas. Sebentar. Berikutnya. Budi. Atau nenek-nenek lah, nenek-nenek yang dia nggak nganu, dia nggak ngerti hal-hal yang begitu, nggak pernah sekolah teologi ya. Nenek, iya malaikat. Nenek, tubuh Yesus ciptaan atau bukan?
Bukan malaikat. Surga, Nek, surga. Enggak begitu. Yang saya Nek, lihat begini. Gini loh, kita ini kalau membahas itu, kita akan berdebat Bro Malikil. Karena ini berbicara tentang hal-hal yang kosmik. Bagaimanakah firman itu menjadi daging? Karena nggak normal ini, nggak normal. Nggak normalnya bagaimana? Karena yang namanya pembuahan di dalam rahim, kalau kita bicara ilmu, menurut Anda yang membuat Maria hamil siapa? Matius 1 ayat 20, Maria sudah mengandung anak, tidak melewati proses embrio pembuahan, tidak ada. Betul, makanya itu saya bilang. Justru Maria kan mengandung secara ajaib, betul? Jadi Maria itu tidak seperti yang layak jabarkan, pembuahan dan lain-lain. No. Yang dikandung Maria sudah anak, sudah berbentuk. Baca. Iya. Oke, berkembang biak nggak? 9 bulan nggak? Iya, bertumbuh, bukan berkembang biak, bertumbuh. Ya maksudnya bertumbuh kan? Kalau bertumbuh, berarti melewati fase 9 bulan kehamilan nggak? Terbentuk dulu embrio, tidak, terbentuk kalau tulangnya. Bentuk, sudah dikandung sudah bentuk lah ya. Dikandung itu sudah anak. Bukan jadi tidak melewati itu. Maksudnya bukan dari tulang, terus dari daging, bukan begitu. Langsung berbentuk anak 9 bulan. Iya, sudah berbentuk anak kan. Matius 1 ayat 20 lah ya, baca ayatnya. Berarti Maria mengandung 9 bulan perut besar. Maria mengandung sudah anak, sudah berbentuk. Nah, anak yang sudah berbentuk itu bertumbuh, bertambah panjang kayak gitu. Dari mana dia tahu? Orang dia aja dia hamil dia nggak tahu kok. Dari tahunya sebentar, apa maksudnya? Gini, waktu malaikat datang kepada Maria, apakah perut Maria sudah besar? Iya, sudah mengandung bayi, mengandung anak. Memang ini Malikil nih pengen. Nih, saya bacakan. Coba baca. Baik, saya bacakan ya. Kalau begini saya sorry Malikil, kita selesai diskusi. Lukas pasal yang pertama. Dari Lukas pasal yang Lukas ini kita tahu bahwa perut Maria itu belum menggelembung. Kok Anda bilang sudah menggelembung? Ada saja. Coba bacakan. Iya, coba bacakan. Bahkan Yusuf itu ingin menceraikan dia diam-diam. Gimana? Sudah hamil kan? Iya, tetapi belum menggelembung. Kenapa belum menggelembung? Dari omongan Maria sendiri. Gini lah ya. Jadi bentuk sempurnanya itu terbentuk itu di usia 3-4 bulan kalau normalnya manusia. Oke, tapi Maria langsung gelembung langsung 9 bulan ya? Bukan langsung 9 bulan. 9 tadi bulan bilang 9 bulan. Bukan. Tadi bilang 9 bulan, sekarang bukan. Mana? Bukan, gini lah usia besarnya kandungan itu ya 9 bulan itu karena bayi yang dikandung itu makin membesar. Ketika malaikat datang kepada Maria, perut Maria sudah menggelembung seperti mengandung 9 bulan. Enggak mengandung 9 bulan. Tadi iya, sekarang enggak. Bukan, yang saya bilang, dengar dulu. Tadi iya, sekarang bukan. Bukan begitu. Gini lah. Gimana? Dengar dulu. Yang saya tegaskan, yang dikandung Maria itu sudah anak. Tidak ada Kristus Yesus melewati proses sigot, embrio dan lain-lain, tidak ada. Langsung anak. Berarti langsung sebentar. Berarti langsung berbentuk anak 9 bulan. No, tidak 9 bulan. Jadi terus 9 bulan kan besar lah ya. Iyalah, terus ketika keluar berbentuk anak 9 bulan nggak? Kalau lahir pas 9 bulan. Oke, apakah selama di perut itu langsung 9 bulan seperti itu? Tidak 9 bulan. Berarti ada proses kan? Berarti ada proses kan? Ya prosesnya itu
prosesnya itu bertumbuh, membesar, bukan prosesnya melengkapi tangan, kaki, hidung, mata, bukan begitu prosesnya. Loh, semua kehamilan seperti itu. Makanya Iya, tambah manusia, besar. kan? Manusia kan? Tapi Aduh, Tuhan tidak Malikil. Udah gini aja, Malikil. Gini, kita boleh jangan gini. dulu. Saya tuh melihat begini. Ini sedikit bro, sebelum kita ke akhiri. Karena ini saya lihat ini nggak bermutu. Gini ya, gini. Banyak orang beragama memperdebatkan hal-hal yang nggak penting. Kenapa? Contoh, bukan esensi. Gini, atau bukan Nah, makanya, kenapa sebentar, larinya bro. ke situ? Biar saya selesaikan dulu, nanti gantian. Gini, Oke. Tapi jangan Ada diturunkan hal-hal- ya, Lai, ya. gimana kalau saya ngomong dipotong terus ini Malikil ini? Bukan maksudnya, jangan Lai turunkan kayak semalam. Oke. Banyak orang akan memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi oleh Yesus apa? Enyah kamu para pembuat kejahatan. Betul? Mm. Banyak orang saya lihat ini sekarang ribut soal hal-hal yang kosmik yang bukan urusan kita. Contoh, di tengah-tengah tetangga sebelah umat Islam, mereka sampai hari ini gontok-gontokan tentang Allah duduk di arsnya. Sampai hari ini, apakah Allah itu duduk di arsnya? Yang satu bilang, iya, Al-Quran bilang duduk di ars. Yang satu bilang, berarti Allah bertempat kamu. Makanya ada golongan mujassimah. Sampai hari ini tuh debat, nggak ada ujung-ujungnya, bahkan bacok-bacokan. Lalu orang Kristen ketularan dengan membahas hal-hal seperti ini. Apakah hakikatnya ini adalah ini? Hakikatnya berapa? Substansia, una substansia. Terus apakah dia itu ini? Apakah rahim Bro, urusan kita bukan itu. Urusan kita di dalam Alkitab itu apa? Kamu diperintahkan apa? Untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nggak usah mikirin apakah kancing Tuhan Yesus itu kebalik ke kiri atau kebalik ke kanan. Ya kan? Bajunya itu, kancingnya itu ngadep utara atau ngadep selatan. Bukan itu urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita, bagaimana kita itu meneladani Tuhan kita, hidup meneladani Kristus. Seperti kata lagu, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup. Kita ini membentuk karakter-karakter yang seperti Tuhan Yesus, yang kalau dijahatin tidak membalas, dimaki, difitnah, tidak membalas dengan fitnah. Ya kan? Bagaimana kita melakukan kebaikan, itu ajaran Kristen tuh bicara itu. Ngapain kita bicara hal-hal di surga? Kita belum pernah ke sana, Maliki. Oke, gantian ya, Lai. Gimana? Enggak, sampai di situ Anda Gantian ya, setuju Lai. nggak? Dalam hal itu Anda setuju nggak? Itu hanya sebagian, Lai, tidak semua, sebagian. Saya lengkapi. Berarti kita harus memahami bagaimana nanti di surga, ininya bagaimana, kedudukannya bagaimana, duduk di sebelah ini maksudnya gimana, kancing bajunya berapa. Berarti kita harus paham di itu semua. Bukan itu. Enggak ke situ. Gini, Lai. Itu adalah bagian-bagian dari mengasihi Tuhan, Lai. Jadi mengasihi Tuhan yaitu percaya dengan teladan yang dia tinggalkan, percaya dengan firman-firman yang dia nyatakan. Oke, baik. Dan juga, sebentar. Gak apa-apa, saya ikuti. Enggak, saya udah nangkap poin Anda. Bagian daripada mengasihi Tuhan. Belum, baik. Lai. Gantian lah, saya bicara dulu, Lai. Boleh. Jadi enggak, itu bagian daripada mengasihi Tuhan. Enggak, saya sudah nangkap poinnya. Ya. Bagian daripada mengasihi Tuhan. Oke. Belum. Silakan, selesaikan. Salah ya di antaranya itu mengasihi Tuhan adalah percaya bahwa memang benar-benar Tuhan yang menebus kita, menyelamatkan kita, benar-benar Tuhan yang rela mati di kayu salib, benar-benar Tuhan darahnya tercurah. Itu harus diakui. Bukan itu yang kita bahas, Bro. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas tadi mengenai apakah tubuh Yesus itu dia langsung 9 bulan atau bentuk proses seperti umumnya proses. Lagi. Bukan, karena begini, karena sebentar Malikil.
Masuk surga itu, diselamatkan itu bukan karena memahami itu. Mau pemahamannya itu salah, bukan itu, Malikil. Iya, memang nggak ada urgensinya. Bukan ke masalah situ, itu, Lai. itu bukan esensinya. Aduh, esensi kekristenan bukan di situ. Esensi kekristenan itu adalah iman dan perbuatan. Ada nggak action kita itu? Action kita itu apa? Untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Itu esensinya. Bukan kita itu berdebat mengenai tubuh Yesus itu melalui proses embrio atau enggak. Iya, kan Pasti saya bukan sudah itu skip nanti yang Lai. ditanya. Iya, saya sudah Kok kita skip jadi itu, ribut Lai. bahas itu terus? Bukan saya yang ribut, Lainya yang mau ke situ. Gini. Iya, Anda gantian lah bukan. bicaranya. Anda itu memaksakan bahwa kalau orang tidak sepemahaman dengan Anda, tidak memahami seperti cara Anda paham, berarti orang tersebut akan masuk neraka. Sekarang saya tanya, Bukan makanya begitu poinnya. makanya begini Bro Malikil, dengar dulu ya saya ya. Gini, Tapi Orang-orang kamu kasih waktu Kristen- saya bicara ya. Anda sama dengan orang-orang yang mendewakan Tritunggal. Mendewakan paham Tritunggal maksud saya. Anda sama dengan orang-orang yang mendewakan atau mentuhankan doktrin. Kalian ini sekarang mentuhankan doktrin, bukan mentuhankan Tuhan Yesus. Jadi yang menyelamatkan itu adalah pemahaman, bukan perlakuan. Contoh, saya kasih contoh. Contoh ya. Saya berdebat dengan Elia Miron pada waktu itu. Sekitar bulan, kalau nggak salah bulan-bulan berapa? 10 atau bulan 9 kurang lebih. Ya, ada yang ngomong begini, Edis, kamu ini ya, sejak ada rumah apologet, masa kamu bilang Yesus punya Tuhan? Loh, saya bilang Yesus punya Tuhan itu sebelum saya beli rumah apologet, Peang. Sebelum saya beli rumah apologet, ngurus itu. pada waktu itu sekitar bulan 10, saya bilang itu Yesus punya Tuhan itu di situ, belum beli rumah apologet itu. Gini, dengarkan saya Malikil. Gini ya, yang saya katakan pada waktu itu dengan Elia Miron begini. Elia Miron, ya bang, gini El, ada nenek-nenek nih, nenek-nenek, tahulah nenek-nenek kan? Nah, dia ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Bapa di surga. Dia percaya kepada Roh Kudus. Oke. Tapi dia nggak mau itu penjelasan Tritunggal. Yang saya maksud di situ adalah Tritunggal yang dijelaskan oleh Elia Miron ini. Una substantia, tres persona, in persona, tri persona, ansus soporstodia dan lain sebagainya. Ya, di situ dikatakan tiga pribadi, satu hakikat, tres persona, ina substansia, ekonomis. Nenek-nenek nggak tahu itu, nenek-nenek itu dibuang itu ke tong sampah itu semuanya, dibuang semuanya ke tong sampah. Tritunggalmu itu dibuang ke tong sampah itu. Dia hanya percaya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia percaya Tuhan Yesus mengasihi Bapa, mengasihi Roh Kudus, mengasihi Yesus. Dia meneladani Yesus. Dia ingin hidup seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah dia tetap diselamatkan? Itu apa pada waktu itu diskusinya? Debat pada waktu itu. Coba, apakah dia akan diselamatkan? Oke, karena Lai bertanya toh, bisa kasih saya waktu untuk menjawab? Silakan. Bisa ya? Oke. Jadi gini Lai, di dalam Alkitab syarat selamat itu ada dua yang harus dilakukan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, kalau mengasihi sesama kan Lai sudah tahu cara mengaplikasikannya seperti apa, ya kan? Tapi tentang mengasihi Tuhan ini mungkin Lai sebagian belum tahu. Oke, menuruti firman Tuhan, percaya firman Tuhan itu masuk tidak dalam kategori mengasihi Tuhan? Saya tanya dulu. Baik. Percaya firman Tuhan masuk. Sebentar Lai. Gini Lai ya, karena saya mendapati Lai tidak mengasihi Tuhan dengan tidak percaya firman Tuhan. Dalam hal apa? Sebentar, saya buktikan. Dalam hal Lai tidak percaya tubuh Kristus itu adalah Sang Pencipta yang nyata. Alkitab memberikan kesaksian di dalam Efesus 2
Efesus 2 ayat 15 dikatakan di sana bahwa yang mati di salib itu adalah Sang Pencipta. Itu loh. Baik. Itu. Oke, Dan nggak apa-apa. lae, Baik. sebentar lae, gantian. Ini. Dan lae didapati tidak taat, tidak patuh terhadap firman Tuhan. Kira-kira lae selamat nggak? Bisa nggak lae bermimpi selamat dengan melawan Alkitab? Baik. Bisa saya nggak? jawab. Baik. Jadi Anda ini sudah menjadi polisi. Anda sudah menjadi polisi surga. Ini masalahnya. Anda jadi polisi surga gini loh. Oke, jadi orang Kristen itu diselamatkan atas pengertiannya terhadap hal-hal yang kosmik, begitu ya? Taat kepada firman Tuhan itu loh orang Kristen. Oke. Mengasihi Tuhan. Saya sudah sebut tuh. Tadi Anda udah ngomong, saya ngomong dipotong lagi. Anda tadi udah ngomong, udah saya dengar. Giliran saya ngomong, gimana? Bisa saya ngomong sekarang? Lanjut. Ya. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Cara mengasihi, gini, kita nggak usah mengasihi Tuhan dulu lah. Bagaimana cara mengasihi bos di kantor? Cara mengasihi bos di kantor adalah dengan melakukan yang dia suruh. Contoh, Anda seorang karyawan di kantor, ya. Kalau Anda mengasihi bos Anda, artinya tugas yang diberikan kepada Anda itu Anda kelarin. Masalah bos itu dia tidur jam berapa, dia pergi kemana, itu bukan urusan kita. Apa ya? Di dalam dompetnya ada berapa duit ya? Dia kalau naruh duit kebalik ke kiri atau kebalik ke kanan. Gambar Soekarno-nya yang ngadep ke sini atau ngadep ke sana. Itu bukan cara mengasihi bos. Bukan itu. Sepatunya bos itu turun dari surga atau ciptaan Cibaduyut. Bukan itu cara mengasihi. Cara mengasihi Tuhan itu, cara mengasihi Tuhan Yesus itu bukan urusan kita, Malikil. Orang mau mengatakan tubuh Yesus ciptaan, itu pemahaman dia. Pemahaman dia sampai situ. Orang mau mengatakan tubuh Yesus bukan ciptaan, itu pemahaman dia. Tapi bukan karena itu seseorang itu dihakimi. Percaya sama saya, Malikil. Orang yang Kristen, dia punya pemahaman. Berarti tubuh Yesus diciptakan. Ada juga Kristen yang mengatakan tubuh Yesus tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Percayalah sama saya, Malikil, bukan itu yang dilihat Tuhan Yesus. Yang dilihat Tuhan Yesus adalah apakah kita itu melakukan perintah-perintahnya. Hal-hal seperti itu, Malikil, beda kita. Kalau beda, Anda jangan jadi polisi. Lalu Anda katakan yang tidak sepemahaman dengan Anda masuk neraka. Bukan itu. Makanya saya pernah bilang begini, Malikil. Saya pernah bilang begini. Banyak sekte, banyak denominasi di dalam kekristenan. Mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Makanya saya bilang, ukurannya adalah apakah seseorang itu mengasihi Tuhan Yesus. Karena ada tertulis di dalam Alkitab kita begini, Malikil. Ini supaya ayat pengingat kita. Supaya kita itu jangan jadi polisi surga, ya. Saya bacakan ayatnya. Ini ya, kemarin sudah saya ini kan. Sambil Anda bicara boleh? Silakan sambil Anda bicara. Saya menunggu aja. Nanti kepotong. Lanjut. Coba tolong bantu saya menemukan ayat. Tidak seorang pun mengenal Allah kecuali kecuali anak. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yohanes 1. Coba. Yohanes 1:18. Baik. Yohanes 1:18. Oke, Yohanes 1:18. Sabar ya. Sabar. Gimana Bro Hanso? Suara saya sudah boleh? Kawan-kawan di bawah kok nggak dengar ya suara saya? Yohanes 1:18. Iya. Kecil ya suara. Yohanes 1. Ini gimana? Sudah besar? Aman? Oh iya, oke. Kupingku udah mau pecah. Soalnya di sini di earphone-nya besar sekali. Bukan ini. Ini tidak seorang pun mengenal Allah, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang bukan ini. Ayatnya bukan berbunyi seperti itu. Bagaimana?
Ayatnya berbunyi, tidak seorang pun mengenal bapa selain anak. Anak, Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27 itulah ya. Matius 11:27, sebentar. Iya. Nanti Anda salah-salah lagi nih. Matius 1, Bukan, kan lainnya. Lainnya yang tidak Matius berapa? Matius 11. Matius 11 ayat 27. ayat 27. 27. Nah, Baik, Matius 11 ayat 27. tapi kita akhiri diskusi, Bukan. jangan menurunkan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Oh iya, benar. Nih, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sekarang apakah Anda berani mengklaim bahwakah sang anak sudah menyatakan kepada Anda? Sekali lagi saya bacakan ya, saya bacakan nih. Karena udah banyak sekarang menjadi polisi doktrinnya paling benar. Kalau nggak percaya doktrin dia masuk neraka. Dengar, perhatikan nih. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Perhatikan, ini poin yang kita bahas ya. Supaya nggak ada jadi orang jadi polisi doktrin. Perhatikan, tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ini. Supaya kita nggak usah jadi polisi doktrin. Kita fokus. Kenapa sih kita nggak fokus saja mengenai bagaimana cara kita hidup? Seperti saya bilang tadi. Bagaimana cara kita mengasihi bos kita? Dengan cara melakukan apa yang disuruh. Misalnya, Malikil, tugas Anda dalam sehari ini, 1, bersihkan kloset, 2, cuci piring, 3, ini. Itu, kalau Anda mengasihi bosmu, itu kerjakan itu. Masalah bosmu nanti tidurnya ngadep utara atau ngadep selatan bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Sudah, itu. Gantian ya, Lai. Boleh, gantian. Silakan, terakhir, habis ini udah ya. Oke. Bukan habis itu sudah, Lai. Kenapa? Harusnya Lai itu lebih mendalami Alkitab. Ini Lai ya. Jadi tentang menuruti firman Tuhan, taat kepada Alkitab itu termasuk mengasihi Tuhan. Nah, saya tadi bilang Lai didapati tidak mengasihi Tuhan dengan tidak taat terhadap firman Tuhan. Oke, karena Alkitab tidak mengasihi Tuhannya gimana? Bentar. Karena Lai tidak percaya firman Tuhan. Oke, tidak percayanya di mana? Lai berkata dagingnya itu bukan pencipta. Alkitab berkata daging itu adalah sang pencipta yang disalib. Oke, dagingnya adalah sang pencipta. Baik. Sebentar, Lai. Iya, sebentar, Lai. Sebentar. Saya lanjutkan. Jadi ayatnya itu di Efesus 2 ayat 15 sampai 16. Ayatnya di sana. Theos yang sang pencipta itu disalib. Nah, Lai kan didapati tidak taat firman Tuhan. Lalu Lai berharap masuk surga. Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Oke, baik. Lalu baik. Lai, sebentar Lai. Sebentar dulu. Jadi Lai mengaplikasikan mengasihi Tuhan bukan hanya seperti yang Lai jabarkan. Ada lebih dari itu. Artinya Alkitab menulis Tuhan mati. Lai harus imani, itu bentuk mengasihi Tuhan. Alkitab berkata, Allah mati, Allah disalib. Lai harus beriman. Alkitab berkata, yang maha tinggi menebus kita dengan darahnya. Lai harus mengimani. Tidak boleh Lai tidak percaya. Kalau Lai tidak percaya, itu bentuk pemberontakan, tidak mengasihi Tuhan namanya. Oke, baik. Nih, lalu Lai... Baik, sekarang saya jawab dulu. Sebentar dulu, Lai. Bentar. Lalu Lai membawa Matius 11 ayat 27. Begini, Lai ya. Gini, terjemahannya, tapi jangan dulu dibahas ininya ya. Bunyinya begini, itu adalah conjunction kondisional. Ya, conjunction kondisional. Jadi bunyinya, tidak seorang pun mengenal anak jika bukan bapa.
dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa jika bukan anak. Nah itu loh, itu conjunction kondisional. Artinya ada prasyarat, tapi nantilah kita bahas itu. Nggak ada hubungannya sebenarnya dengan apa yang kita bahas. Tapi tentang mengasihi Tuhan itu adalah mengaminkan semua firman Tuhan, mengaminkan semua pekerjaan Tuhan, itu bentuk mengasihi Tuhan Nah, Oke, salah satu mengasihi Tuhan itu adalah salah satu mengasihi Tuhan itu adalah Yesus berdoa kepada Yesus gitu ya. Percaya, bukan berdoa kepada Yesus, nggak ada Yesus berdoa kepada Yesus Gini. Oke, Yesus berdoa enggak? Gini, Sebentar, Yesus berdoa enggak? Berdoa kepada siapa? Tidak ada Tuhan Yesus. Gini ya, saya kasih tahu ya. Aduh, mau mat dah ini. Sebentar, Yesus berdoa enggak? Gini, Yesus berdoa enggak? Berdoa. Oke, Yesus berdoa ya, jangan bolak-balik lagi ya. Berdoanya, berdoa kepada siapa? Tidak ada berdoa kepada siapa. Coba bawakan ayatnya, ada nggak? Berarti tidak berdoa kepada siapa-siapa? Ada Tidak, karena berdoa itu kan kemarin saya sudah jelaskan isi hatinya itu diungkapkan. Tidak ada satupun, tidak ada satupun ayat Alkitab ada kata pros dijelaskan kepada Tuhan Yesus dalam konteks berdoa. Nggak ada Jadi Tuhan Yesus waktu berdoa dia ngomong sendiri ya? Iya, dia berbicara sendiri, tidak ada orang yang dia tuju, nggak ada. Gak ada yang dia tuju. Oke. Ketika dia berkata ya Bapakku itu gimana? Itu bentuk vokatif Itu bukan akusatif. Hakikat ini kalau udah begini, hakikat ini. Ini kayaknya hakikat ini susah. Masalahnya hakikat gini alamiah ini. Saya tidak mau masuk ke hakikat. Hakikat alamiah ini udah susah ini. Gini aja dah. Ada suara gini, ada suara dari surga. Sebentar, gini Malikil. Ada suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Itu suara siapa? Kan Anda percaya bahwa Yesus adalah firman. Itu suara kan firman, berarti Yesus itu kan? Iya, suara siapa? Suara Yesus. Tidak. Lah kan Anda percaya Yesus adalah sang firman. Lalu ada suara terdengar, itu firman bukan? Kenapa Anda bertanya itu? Iya, firman siapa itu? Ada berapa firman? Firman siapa? Ya firmannya Bapa kan Yesus katamu, benar toh? Bapa di surga itu adalah Yesus. Yesus itu kan, iya kan kamu berkata begini loh gini ya. Kemarin kan saya tanya, Yesus itu sebelum dia hadir. Susah. Iya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Muslim ya. Muslim. Yuk, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Udah sering nonton channel ini? Mau diskusi apa? Ya, diskusi tentang bagaimana kalian ini melakukan pemujaan atau penyembahan batu. Kedengeran nggak Bang? Ntar kita diskusi, Anda ngomong sama orang sono. Gimana kita mau diskusi? Gimana? Ready nggak buat diskusi? Kalau mau diskusi, tunggu kalau mau diskusi. Anda jualan malam-malam. Mau diskusi apa tentang penyembahan? Iya, kalian ini kan umat yang kerjanya itu mengkultuskan sebongkah batu di Arab, betul? Ya, ya. Betul. Terus? Gini mau diskusi. Yang jadi masalah. Gimana? Anda mau diskusi atau Anda mau jualan? Sebentar dulu. Anda mau diskusi apa mau jualan? Jualan sambil diskusi, Dis. Iya, tapi nanti nggak maksimal. Saya ngomong kamu nggak lihat ke sini, tidak dengerin saya. Iya, terima minimal, Dis. Ini sampean gimana, Dis? Terima minimal lah. Anda jualan di malam hari tidak sesuai dengan Quran. Ah, coba terangkan. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, coba. Oh, baiklah, baik. Mohon maaf nih, saya tanya. Anda jualan, Anda buka warung Madura kan? Iya.
Semua warung Madura itu menurut Al-Quran, semua warung Madura menurut Al-Quran tidak boleh buka malam. Kata siapa? Kata siapa? Coba Oh, jelaskan. baik. Baik, Jelaskan. kita tunjukkan. Kita tunjukkan ya. Ya, yuk, Ada Al-Quran di jelaskan. situ enggak? Enggak punya Al-Quran, masa jualan pakai Al-Quran? Pantesan Disitulah. kamu masih. Ya, pantas saja kamu masih menjadi agama itu. Baik. Lemah bendis, dis. Baik, norma. kita tunjukin kepada mereka ya satu-satu ya. Oke. Udah remah, dis. Bentar. Ayo, dis. Mau diskusi apa, dis? Bentar. Yuk. Mau diskusi apa? Yuk, saya pakai kopiah dulu saya, biar Ya, kelihatan nggak apa-apa. Islamnya. Yuk. Baik. Ayo. Di dalam Al-Quran tertulis nih, di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 73. Ya, saya balikin kamera saya ya. Ya, Nanti Anda ya, baca yuk. sendiri ya. Ini surat Al-Qasas ayat 73. Betul atau salah? Nanti dibilang saya ngerang-ngerang. Betul? Ya, terus. Oke. Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang. Betul? Ya, benar. Terus. Supaya kamu beristirahat pada malam. Pada malam itu, dan supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu mengucap syukur padanya. Nah, malam dibuat buat apa ini? Diciptakannya malam untuk apa? 8. Itu baca ayatnya, dis. Jangan cuma terjemahan kamu, dis. Ya udah, coba baca. Udah mulai nih ke asli ayat. Coba baca ayo. Gak usah pakai terjemahan, coba artikan. Artikan. Menerangkan. Artikan Sampean yang nih. tidak melarang tidak boleh. Ya sudah, ini artikan coba. Boya sampean yang baca, dis. Masa saya? Budat kau. Budat. Budat. Beb. Dianya sudah dikasih terjemahan, suruh baca bahasa aslinya. Dianya tidak tahu gimana. Tanpa terjemahan, kau tidak ubahnya sama dengan pantat ayam. Gimana? Loh, kamu nanti hanya bisa begini-begini. Artinya? Nggak tahu. Mana? Saya itu memberitahu di situ, sudah diterjemahkan. Kurang bagaimana lagi? Masuk. Halo Yuliana Hulu. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Kameranya dulu bentar ya, tapi lagi di jalan. Yang mana ini simpan? Itu. Oh ya. Hai. Hai, mau kemana ini? Mau pulang. Mau pulang. Oh. Iya, ada apa? Aduh, Bang perkenalkan dulu ya, saya Kristen. Oke. Terus? Ngomong sama Bang Edis. Aku mau nanya, dari Apa kecil itu? di sekelilingku kan kebanyakan Muslim. Oke. Jadi aku pernah, ini di luar dari diskusi Abang ya. Aku mau nanya tentang apakah kisah Yesus Kristus itu ada di Al-Qur'annya orang kita Muslim? Baik. Pertanyaan bagus ya. Jadi kalau ketika kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada kata Yesus, nggak pernah ada. Yesus Kristus itu nggak pernah ada. Adapun yang ada di dalam kitab Al-Quran itu adalah Isa ibnu Maryam. Nah, kisah Isa ibnu Maryam ini, apa yang terjadi terhadap Isa ibnu Maryam ini 11-12 dengan cerita tentang Yesus di dalam Injil. Dari mulai dia punya ibu namanya Maria.
Di dalam Quran namanya Miriam. Dilahirkan tanpa hubungan suami istri, sama. Ya kan? Kemudian ada peristiwa tentang penyaliban, sekalipun versi Quran dikatakan waktu disalib menurut umat muslim katanya Isanya melarikan diri, terus ada orang yang diserupakan dengan dia. Tapi itu tafsirnya mereka, bukan Quran, itu tafsirnya. Menurut Quran dikatakan bahwa mereka tidak menyalibnya. Dikatakan wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wama salabuhu, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbihalahum, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Nah, kata-kata melainkan diserupakan bagi mereka ini menimbulkan multi bingung. Nah, multi bingung. Menurut ini katanya betul-betul Isa itu dinaikkan di atas salib, tetapi yang diserupakan itu penonton. Jadi penonton itu diserupakan seolah-olah melihat Isa itu mati padahal belum mati. Itu tafsirnya Jakar Turun dan kawan-kawan. Nah, menurut tafsirnya yang lain, yang diserupakan itu Isanya, gitu. Isanya yang diserupakan. Jadi ada orang yang bukan Isa, tiba-tiba wajahnya berubah jadi Isa, berubah wajahnya jadi Isa, dan dialah yang disalibkan. Seperti itu. Oh gitu ceritanya. Memang kenapa? Memang kenapa itu? Enggak, sedikit penasaran karena kan kita kan umat Kristen kan nggak pernah lihat Al-Qur'an, dan kalau kita pun mau lihat Al-Qur'an kita bingung dengan aksara-aksara yang ada di dalamnya kan. Udah ada terjemahan. Sudah ada terjemahan. Iya. Tapi begini Kak Yuliana, sebenarnya sekarang ini kan sudah ada edisi TV, betul. Nah, video-video saya itu kebetulan video-video saya itu selalu menjadi legend. Jadi banyak video-video saya itu ya menjadi perbekalan atau amunisi untuk berdiskusi dengan tetangga-tetangga Anda, seperti itu. Jadi sering saja nontonin video-video saya. Tapi waktu nonton itu jangan ditonton sekali, karena ditonton sekali nanti Anda takut untuk nggak bisa menjelaskan ulangnya ketika ditanya. Jadi tonton, pahami, resapi. Oh, berarti kalau gini jawabnya gini. Oh iya gitu. Karena banyak saya lihat orang baru nonton sekali, lalu pengen masuk ke gelanggang. Giliran disuruh jelasin AIU. Nah, penyebabnya karena dia baru nontonnya sekali, nggak diulang-ulang, nggak diresapi sama dia, begitu. Seperti itu ya. Kadang-kadang memang kalau hampir setiap hari sih saya nonton abang lagi live atau apa namanya siaran yang diulang lagi itu di TikTok atau di Facebook, saya sering nonton. Nah, cuman itu aja jadi penasaran saya karena dari kecil kan dibilang bapak saya juga almarhum bapak bilang itu sebenarnya kisah Tuhan Yesus itu ada di Al-Qur'an mereka, hanya saja para muslim itu tidak memberikan penjelasan yang memang betul-betul jelas itu Tuhan Yesus kan sama umat muslim, karena takut umat muslimnya juga login semua ke agama kita gitu. Oke lah, baiklah. Berhubung lagi di jalan, mungkin ya ini Lebaran atau bagaimana ini, mudik? Enggak, sebenarnya saya ini bineka tunggal ika, Bang Edis. Maksudnya keluarganya pada Muslim? Mama saya Muslim, bapak saya Kristen, nenek saya Buddhis. Nah, besok mau sembahyang nih. Mau kasih ya. Yang penting akur-akur ya, akur-akur. Kita itu harus akur satu sama lain, tidak pandang agama, tidak pandang etnis. Kita harus akur. Sekalipun kita berdebat, tapi kita berdebat dalam ranah perdebatan ini. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus tetap akur, seperti itu. Iya. Oke? Makasih banyak Bang Edi sudah diangkat. Sama-sama, saya turunkan ya. Oke.
Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Magic 5 Season. Oke. Bear. Makasih Benko, makasih. Bear. Sebentar, mana tadi Magic 5 Season ya? Halo. Iya, Muslim Bang. Kristen. Ya, silakan Magic 5 Season. Gak mau. Halo. Dinaikkan malah histeris ini orang. Magic. Baiklah kita kasih turun ya, kita kasih turun. Kita ini masih menanti-nantikan seorang ustadz loh ya, yang datang kemari itu ya seenggak-enggaknya ustadz lah. Jangan yang naik kemari itu ya orang-orang gak jelas begitu. Kita pengen ustadz yuk, naik ke sini yuk, ustadz. Kita kasih naik ada Mozart Alifuru. Mozart. Ya silakan Mozart. Islam atau Kristen? Shalom Bang, saya Kristen, bentar saya open Ya cam silakan Bang, ya. nyalakan kamera dulu. Kayaknya ini dulu saya ini. Dulu ngikutin saya dari zaman YouTube nih. Iya, shalom Bang Edis. Dulu ngikutin saya dari zaman YouTube ya Bang ya. Saya lupa ingat nih. Iya, saya memang dulu sempat dulu belajar kan di YouTube tentang Kristen. Abang dulu sering ngikutin saya di YouTube ya, dari zaman YouTube. Kayaknya namanya nggak asing. Udah lama ya. Iya, saya sering ngikutin Oh iya, Bang. benar. Berarti benar. Ya, gimana Bang? Bang Kristen ya? Iya, saya Kristen Bang. Oke. Saya Silakan. memang mendengar narasi diskusi, narasi yang dikeluarkan Bang Edis tentang Kristen menyembah 3 Tuhan, gitu Bang. Oke, baik. Jadi saya pribadi ingin sendiri mengkonfirmasi ke Bang Edis itu ya. Oke, baik. Jadi begini, apakah Anda percaya Yesus itu Tuhan? Percaya. Anda percaya Tritunggal? Percaya Bang, percaya. Oke. Tapi jangan-jangan Anda oneness ini, karena cuman banyak orang mengaku Tritunggal tapi oneness. Oke. Yesus Tuhan ya? Oke. Iya, Yesus Bapa Tuhan. di sorga Tuhan nggak? Tuhan. Oke. Apakah Yesus itu adalah Bapa di sorga? Bukan. Oke. Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa itu? 1 Bang. Ini makan gorengan 3 ngaku 1. Kalau Anda diskusi sama Donditan kayak gini selesai. Kan ada penjelasannya Bang gitu. Iya, sebelum jadi dijelaskan, di situ ada berapa? Sebentar, di situ ada berapa? Ya tetap 1, nggak bisa 3 Bang. Tetap 1. Karena satu hakikat. Oke, jelas yang ada pada Yesus. waktu Yesus wafat di kayu salib, berarti yang duanya juga mati. Enggak. Oh, berarti tinggal berapa? Waktu Yesus wafat berarti tinggal berapa? Hakikatnya nggak benar berpisah Bang. Apa hakikat itu? Nah, boleh saya jelaskan sedikit Bang. Pemahaman silakan. saya nih, nanti baru kan. Silakan. Apa itu Jadi hakikat? Berbicara Enggak, jelaskan dulu hakikat, kepada saya. Hakikat itu apa? Hakikat adalah, coba jelaskan hakikat itu apa? Hakikat itu berbicara tentang unsur. Bukan, definisikan dulu kepada saya. Apa itu hakikat? Enggak, hakikat itu bicara unsur Bang, bicara unsur. Kolo ini. Kau bilang hakikat, tapi kau nggak ngerti hakikat. Kau nggak ngerti bahasamu sendiri. Coba jelaskan dulu kepada saya, apa itu hakikat? Definisikan. Hakikat adalah, coba. Ya, hakikat itu bicara begini Bang, makanya
kalau saya jelaskan biar abang mengerti, abang dengar dulu gitu kan? Iya, saya ngerti. Begini loh, begini Bang ya, dengarkan. Definisikan dulu kepada saya apa itu hakikat, coba. Jangan bilang hakikatnya ini hakikat juga enggak. Pengertian hakikat itu apa dulu coba? Hakikat itu bicara natur utama atau unsur yang saya katakan. Natur Jadi utama atau unsur? Ya makanya begini Bang, natur dari Yesus ini kan pribadinya kan bicara dia adalah Allah. Gitu kan? Natur, mas sebentar, saya nggak ngerti bahasa Anda. Natur dari Yesus itu maksudnya apa? Natur itu kan berbicara apa namanya? Alamiah. Natur alamiah apa? Ada ini natur alamiah. Natur alamiah hakikat. Kalau begini Anda diskusi itu bukannya mau jelas, malah bikin mereka itu pening. Ya, Apa itu natur alamiah apa? Alamiah maksudnya gimana? Ya, maksudnya begini Bang Edis, ini kan kalau memang Bang Edis tanya saya nih gitu kan, misalkan saya jawab salah, coba Bang Edis kasih pengertian Bang Edis. Bukan, gitu. Anda kan membawa sebuah perspektif Anda. Justru saya tidak mau ganggu perspektif Anda, cuman Anda harus bertanggung jawab. Anda ini kebanyakan makan dogma. Anda ini kebanyakan dengar penjelasan orang, sementara orang yang jelasin itu nggak ngerti ngomong apa. Terus Anda iya-iyain. Sekarang saya tanya sama Anda, apa maksudnya alamiah Yesus itu apa? Jadi berbicara alamiah Yesus gitu kan, hakikat Yesus itu unsur utamanya Bukan, Yesus. sebentar, alamiah Yesus itu apa maksudnya alamiah Yesus? Jadi natur itu Bang, bicara hakikat itu kan begini, misalkan hakikat air itu kan berbicara cair, bentuknya air itu pasti cair, gitu kan? Nah, Oke, makanya kalau saya hakikat katakan, Yesus apa? Kalau bentuknya Yesus apa? hakikatnya Yesus itu berbicara Allah yang tidak bisa dibatasi dimensi ruang dan waktu. Makanya saya katakan natur atau alamiahnya Yesus itu berbicara tentang Allah, kealahannya dia. Gitu Bang. Jadi Natur alamiahnya Yesus berbicara, maksudnya gimana? Bahasamu nggak bisa dicerna loh. Natur alamiah hakikat maksudnya gimana? Nggak ngerti. Kamu kayak orang mabuk kalau ngomong itu. Gini, sebentar, segini. Apakah Yesus manusia? Yesus manusia. Oke, apakah Bapa di surga manusia? Bukan manusia. Oke, berarti berbeda nggak Yesus dengan Bapa di surga? Esensi Yesus Allah atau tidak Bang? Jangan ke situ dulu. Berbeda nggak antara Yesus dengan Bapa? Berbeda. Berbeda. Berarti ada berapa di situ? Ada berapa berarti? Kalau beda berarti ada berapa? Berarti ada dua. Ada dua. Tadi kau bilang satu, sekarang dua. Oke. Yesus yang adalah manusia Tuhan nggak? Tuhan. Bapa yang bukan manusia tadi yang adalah roh Tuhan nggak? Tuhan. Oke, Tuhan Yesus, Tuhan Bapa. Berarti ada berapa Tuhan di situ? Satu. Ya, kalau kamu gitu diskusi sama orang Islam, kamu itu nggak diubahnya cuma jadi bahan ketawaan. Kamu cuma jadi bahan ketawaan. Kamu tidak akan pernah membawa jiwa kalau kamu diskusinya seperti itu. Karena kamu itu sudah, bukan cuma mereka yang kamu kibulin, dirimu sendiri kamu kibulin, dirimu sendiri yang kamu kibulin. Sekarang, bukan begini maksud saya. Kenapa kamu tidak bisa melihat Tritunggal itu apa artinya? Tri itu artinya apa? Ya, bentar Bang, datanya kan Bang bertanya, saya mau menjelaskan belum selesai Bang. Jadi kan masih ambigu. Jadi pertanyaan begini, misalkan saya tanya nih, tubuh Bang Edis itu tubuh manusia atau bukan? Oke, tubuh manusia. Jiwanya Bang Edis itu jiwa manusia atau jiwa hewan Bang? Jiwa manusia. Rohnya Bang Edis itu roh manusia atau hewan? Rohnya manusia. Terus? Beda atau tidak tubuh, jiwa dan roh, beda atau tidak? Beda. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa manusia Edis di situ Bang? Manusia. Iya, berapa manusia Edis? Bang Edis kan manusia nih. Iya. Hakikat Bang Edis kan manusia, esensinya Bang Edis kan manusia. Nah, Bang Edis yang manusia mempunyai tubuh manusia, mempunyai jiwa manusia, mempunyai roh manusia. Nah, kita dapat membedakan hakikat Bang Edis yang adalah esensinya manusia itu dapat dibedakan
antara tubuh, Oke. jiwa, dan roh. Dan pertanyaan saya, ada Baik. berapa manusia itu? Oke, baik. Kalau misalnya manusianya mati, bisa nggak di situ? Masih ada nggak di situ rohnya? Bang jawab dulu pertanyaan saya, ada berapa manusia Edis di situ? Manusia satu, tetap satu. Kenapa bukan 3 manusia Edis? Ya karena yang Anda tanya manusia gimana? Ya, berarti abang yang nggak paham Tritunggal. Bang Edis tadi Tritunggal atau bukan? 3 dalam 1 atau bukan? Oh, baik. Saya ikuti. Baik. Jadi menurut Anda Tritunggal itu tubuh, jiwa, dan roh gitu ya? Saya pakai analogi kan ke manusia Bang Edis toh. Oke, nggak apa-apa, saya ikutin. Saya ikutin analogi Anda, tubuh, jiwa, dan roh begitu. Oke, baik. Ketika salah satu di antara ini tidak ada, salah satunya mati, ini bukan Tritunggal ini, tapi sepertiga. Gini, sebentar. Anda itu bukan menjelaskan Tritunggal, Anda menjelaskan sepertiga. Gini. Jangan menjudge dulu, Bang. Jangan menjudge dulu. Tenang, saya mau tanya ini. Saya mau tanya analogi Anda. Analogi Anda itu salah, gitu loh. Gini. Ketika Anda berbicara Tritunggal, Anda menyamakan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Kalau Analogi, Anda Bang. percaya dengan tubuh, jiwa, dan roh, kalau roh Anda hilang, apakah Anda masih bisa disebut manusia? Kalau roh saya hilang, saya mayat, Bang. Mayat. Oke. Kalau tubuh Anda tidak ada, mati, apakah Anda masih bisa dikatakan hidup? Saya gentayangan, Bang. Oke. Di antara 3 itu, yang mana yang tubuh? Yesus. 3 Yesus. Maksudnya 3 mana nih, Bang? Tadi kan Anda mengumpamakan Tritunggal itu seperti tubuh, jiwa, dan roh. Betul? Betul. Yang tubuh Yesus. Kalau dalam kealahan, Yesus itu berbicara firman Allah, Bang. Itu kata Nah, kita. tadi katanya yang tubuh siapa? Yang tubuh? Bang, ini kan bicara analogi. Jadi analogi itu jangan disamakan. Iya, saya persis ikutin gitu, Bang. analogimu. Makanya- Saya ikutin analogimu. Saya mau menjadi donditan. Kamu kan nggak punya pengalaman berhadapan dengan mereka. Saya mau jadi mereka dulu. Bukan, saya Berarti sebentar. Berarti yang tubuh ini siapa? Kalau dalam Allah itu berbicara Tritunggal, kita nggak bisa ketemu karena Yesus itu bicara firman Allah, Bang. Itu hanya analogi, Bang. Tadi katanya Jadi, begini, Bang. tubuh. Gimana? Sekarang kamu melawan sendiri analogimu. Penjelasanmu itu bukan Tritunggal, tapi itu sepertiga. Jadi Anda membuat oke, gini saja. Di mana di dalam Alkitab itu bahwa Tuhan itu punya 3 pribadi? 1 Yohanes 5 Tunjukkan ayat kepada 7, saya. Gimana? 1 Yohanes 5 ayat 7. Di mana? Bacakan. Di mana di situ Tuhan itu 3 pribadi? Mana? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan, sebab ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu firman, yaitu Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Kalau itu saya percaya, itu yang saya jelaskan tiap hari. Yang saya katakan, Tuhan punya 3 pribadi itu di mana ayatnya? Bentar bang, ayat itu kan, makanya pelan-pelan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan bahwa ada 3 yang bersaksi di surga kan, kita bisa tahu Bapa, Firman, dan Roh. Dalam Yesaya 55 Yang ditanya apa, yang dijawab apa Anda ini? Yang saya tanya, di mana di dalam Alkitab? Sebentar, Mozart, sebentar. Di mana di dalam Alkitab ada kata-kata Tuhan punya 3 pribadi? Di mana? Yang letter leg seperti itu. Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan itu Esa apa Tuhan itu 3 pribadi? Tuhan itu Esa. Kenapa kau tidak ngomong Tuhan itu Esa? Loh, Tritunggal itu berbicara keesaan Tuhan, Bang. Bukan politisme, makanya Iya, tapi jangan kau balik-balik. Kau balik-balik masalahnya. Kau bilang Tuhan itu Tritunggal, Tuhan itu Esa. Gitu ngomongnya. Kau bilang Tuhan itu Tritunggal. Begini Bang, 1 Yohanes 5 ayat 7 kan ada 3 nih, gitu kan? Menurut Bang Edis, firman yang dikatakan dalam Kenapa sekarang Anda ingkari? Kenapa sekarang barusan Anda ingkari itu ada 3 itu? Saya di situ ada 3 nggak? Ada 3, betul ada 3. Oke, tadi kenapa kau bilang ada 1? Dan ketiganya adalah 1, itu kata Alkitab, kata Yohanes. Iya, 3-nya kemana? Yang 3 kemana?
Lalu satunya itu apa Bang? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 satunya itu berbicara apa Bang? Coba Abang jawab. Satunya itu, satu di situ dalam pengertian satu tujuan, satu kerajaan, satu pemerintahan. Makanya kepala dari semuanya itu adalah Allah. Kepala dari Kristus adalah Allah. Kepala dari jemaat adalah Kristus. Itu berbicara tentang struktur. Berarti Abang yang menafsirkan salah, gak ada kata tujuan di situ. Oke, sekarang saya tanya, Bapak dan Yesus punya satu tujuan yang sama nggak? Kita pakai ayat Bang, kita pakai ayat ya, kita pakai ayat. Enggak, 1 Yohanes pertanyaan 5 saya ayat gini, 7. apakah Yesus dan Bapak punya tujuan yang sama? Betul, punya tujuan yang sama karena satu hakikat. Nah, terus kenapa Anda bilang salah ketika saya katakan mereka satu tujuan? Bang, Abang kan menambahkan begini, dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan 3 kan? Dan ketiganya adalah satu. Enggak, tadi Anda bilang bukan 3, tadi Anda bilang 1. Bukan 3 tadi Anda bilang. Anda nggak mau mengakui itu 3, Anda bilang 1. Ternyata Bang Edis ini jago framing ternyata. Oke, baik, Coba saya ulang. Tuhan Yesus berapa? Di sini ada ngomongin berapa sosok. Kalau kita ngomong Tuhan Yesus berarti ada berapa sosok? 1. Ingat ya, 1. Bapak di sorga berarti berapa sosok? 1. Berarti ada berapa sosok semua sekarang? 2 sosok. 2. Dua-duanya Tuhan nggak? Dua-duanya Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan di situ? Kan 1 Yohanes 5 ayat 7 katakan ketiganya adalah satu. Ya, kalau tidur di bawah sana ditanya ada berapa? Dua jawabnya. Kok kuki? Jawabnya itu 2, udah jelas di situ 2. Gimana? Cuman nanti jelaskannya itu, makanya tonton video yang kemarin yang saya debat sama Justin. Gimana sih? Kamu kalau kayak begitu diskusi sama orang tetangga sebelah, kamu itu diketawain. Tritunggal itu berbicara 3. 3 yang 1. 3-nya kamu kemanain? Kamu hanya mengusung 1-nya terus. Gimana sih ini orang? Udah jelas-jelas di situ 3. Apanya yang 3 itu saya tanya? Yang 3 itu apanya? Gimana sih pernah? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Supriyadi. Yo, silakan Supriyadi. Ya, silakan Supriyadi. Ya, Muslim makasih. ya. Ya, Muslim. Silakan nyalakan kamera, Supri. Oke. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya, menurut pandangan saya, Bang Edis itu ya bagus lah. Kalau mau saya sebagai Islaman, kalau mau didebat nggak ada lagi yang mau didebat. Maksudnya? Istilahnya ya perbedaan antara Yesus dan Allah Bapa itu kan beda. Roh Kudus beda. Iya, cuman sama mereka udah di blender jadi satu, blender. Dia nggak mau mengakui ketiganya itu nggak mau. Dia hanya mau mengakui kesatuannya, ketigaannya tidak diakui gitu loh. Jadi banyak orang-orang ini ketika ngejelasin itu cuman jelasin sepotong. Ketigaannya nggak mau diakui, tapi kesatuannya. Kalau mau menjelaskan itu apa adanya gitu loh. Ketigaannya itu tetap ada di situ dan berdiri sendiri-sendiri. Kesatuannya juga ada. Begitu. Maunya cuman kesatuannya aja, ketigaannya hilang. Gimana? Iya, tapi masalahnya itulah yang susahnya itu, Bang. Kalau mau diskusi sama Bang Edi sini, mau bahas apa lagi kalau untuk apa?
untuk Iya, tetapi yang jadi masalah kepada Anda Supriyadi, kenapa Anda masih senangnya dua Tuhan yang itu? Coba kenapa? nah itu bedanya itu Bang. Kalau kami membedakan Allah dengan Nabi Muhammad itu beda. Kalau Ya, Allah itu memang mengutus kami pada juga Nabi membedakan itu- kok. Kami membedakan antara Yesus dengan Bapa di surga. Itu beda, bukan sosok yang sama. Ya, Cuman cuma sedikit Tritunggal bedanya tadi itu nggak mau mengakui perbedaannya, itu nggak mau diakui. Maunya kesamaannya terus sama. Kebedaannya nggak diakui. Begitu loh. Banyak orang menjelaskan Tritunggal, Ya, kalau saya jatuh-jatuhnya itu yang dijelaskan bukan Tritunggal, Bang. Banyak orang Kristen menjelaskan Tritunggal, tapi yang dijelaskan bukan Tritunggal. Yang dijelaskan itu oneness, sepertiga, begitu. Ya. Iya. Sepertiga, begitu. Tubuh, Apalagi jiwa, dan roh itu sepertiga namanya. Tubuh, jiwa, dan roh itu kan bersatu. Kalau salah satu hilang, berarti masih bisa disebut Tuhan nggak? Masih bisa normal nggak itu kalau begitu? Banyak orang menganalogikan Tritunggal itu ya, tubuh, jiwa, dan roh. Kita, tubuh, jiwa, dan roh itu kan membentuk manusia. Kalau misalnya tubuhnya hilang, tinggal roh sama jiwa aja gentayangan. Tapi ada satu Bang. Bang, cuman ada satu yang mau saya sampaikan. Apa itu? Yang tidak bisa dibantah itu cuman Bang Edi sama Luga Tambunan. Luga Tambunan dimasuk-masukin sini. Oke lah, baiklah. Supriyadi, pesan saya cuma itu sama kamu. Ganti robmu ya. Jangan lagi Muhammad dan Allah. Yo, silakan. Kita kasih naik ada Ngapain sih harus ikut-ikut kebanyakan orang tuh ngapain? Masa saya harus ikut-ikut kebanyakan orang? Gimana? Ya, Muhammad Al-Saka, silakan. Apa judul Silakan. Bang Edis? Silakan nyalakan kamera dulu, Muhammad Al-Saka. Tunggu bang. Tonton itu ya, Tritunggal versi jujur itu. Apa judul Bang Edis? Berjalan aja ini. Orang Muslim dan orang Kristen, kedua-duanya itu harus jujur, begitu. Yang saya lihat sekarang ini, orang nggak mau jujur dengan agamanya sendiri. Udah jelas-jelas di situ ada dua rob, masih aja nggak mau ngaku dua rob. Silakan. Di dalam Tritunggal itu, di situ ada tiga, di situ kuriosnya itu ada tiga di situ. Yang Tuhan itu ada tiga di situ. Kok dibilang satu-satu? Ada tiga di situ. Hitung aja, hitung. Kalau nggak percaya. Silakan Muhammad Al-Saka. Ya, silakan. Gimana? Apa Duduk tema dulu ini yang Bang bagus, Edis? Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yang mau Anda utarakan apa? Tentang yang tadi itu Bang. Anda Muslim ya, jangan merokok Bang. Jangan merokok Bang. Saya tahu kalau ngomongin Allah dan Muhammad itu sambil merokok, sama seperti RK. Sama itu. Tritunggal itu mudah. Sama itu. Mereka itu seperti itu. Bukan Tuhan Yesus yang dituhankan, dogma yang dituhankan. Silakan. Apa yang Anda mau utarakan? Silakan. Ini saya seorang Gimana? mualaf. Oh, Saya dulu, mualaf. Bang, jangan merokok, Ya, ya. Bang. Aduh, susah bener Bang ini dibilangin. Rokoknya dimatikan dulu, Bang. Begitu. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Oke. Tentang itu apa tadi saya bilang ada tiga roh Tuhan. Oke, Anda tadinya Kristen.
Ya, saya masuk di Islam. Kapan masuk Islamnya, Bang? Udah 10 tahun. Oh, udah lama. Oke. Tadinya Anda Kristen terus masuk Islam. Gara-gara apa masuk Islamnya? Cuman niat saja di hati. Iya, penyebabnya gitu loh. Karena beristri. Wah. Ya udah Bang, nggak jauh-jauh banyak orang seperti itu Bang. Orang masuk Kristen gara-gara itu. Orang masuk Islam gara-gara itu. Ya. Nggak ada yang istimewa Bang. Ya, jadi nggak ada yang perlu saya tanya Bang. Karena Anda itu pindah agama. Seandainya Anda kawin sama orang ini, sama orang apa beragama kuluk-kuluk, Anda jadi kuluk-kuluk juga nanti. Nggak ada yang istimewa dari seperti itu Bang. Nggak ada yang mau saya tanyakan dari seperti itu. Gini, apa yang mau Anda utarakan sekarang ini? Semenjak Anda nonton Edis TV, dari sekian banyak perdiskusian, apa yang mau Anda utarakan? Sering saja kayak apa ya? Biasa ada yang bilang Tuhannya Muslim ada 3. Kayak gitu. 2, Tuhan kalian itu ada 2. Rob kalian itu ada 2. Coba jelasin dari mana anunya itu Bang. Oke. Karena Anda berhubung Anda tidak punya pengetahuan tentang agama Islam, saya kasih tahu sama Anda. Menurut kaidah bahasa Arab, Muhammad itu adalah Rob kalian. Karena kalau Muhammad di tengah-tengah umat itu, posisi dia itu, kalian itu harus taat, patuh, mengikuti apapun perintah dia. Ya, Bang. Jadi kalian itu diatur, dikendalikan oleh yang namanya Muhammad. Barang siapa muslim yang tidak mau mendengar Muhammad, tidak bisa dikatakan dia muslim. Karena kalau Muhammad berbicara, kalian harus mengatakan sami'na wa to'na. Nah, Muhammad itu adalah Rob. Allah juga adalah Rob. Tetapi Muhammad itu bukan Allah. Allah bukan Muhammad. Muhammad bukan Allah. Ada 2 di situ. Nah, pertanyaan saya, berapa Rob kalian? Ada 1. Nah, iya, tidur di bawah sana. Iya, di bawah sana. Kita nggak usah lagi diskusi begitu. Itu sama kok seperti itu teman-teman. Kalau mau jujur begitu. Kita sama-sama akui saja. Ngapain sih kita ngikut-ngikutin orang banyak. Gara-gara orang banyak bilang. Tapi di situ tidak ada 2 Rob. Hanya ada 1 Rob. Dulmu. Banyak orang saya lihat gitu. Di situ tidak ada 3 Tuhan. Tapi 1 Tuhan. Tapi kalau diganti Tuhannya itu Kurios, langsung, oh di situ 3 Kurios. Katanya. Gimana kita ini? Kita kalau mau jujur, ya, apa yang ada di situ saja, kita jangan takut dengan orang banyak. Kadang-kadang orang itu pikirannya itu menipu dirinya sendiri karena orang banyak. Karena ketakutan terhadap orang banyak, maka dia nipu dirinya dia sendiri. Nah, udah berapa banyak orang kesini naik sama saya. Saya ajak hitung-hitungan tentang berapa robnya. Muter. Oke, kita kasih naik ada. Ini si Guntur naik lagi nih. Ya silakan Guntur. Terima kasih Ici, terima kasih. Guntur Febrian.
Jadi, Silakan Guntur Febrian, nyalakan kameramu dulu. ya. Kamu nih kok maksa kali, Dis. Dibilang Maksa gimana? aku nanya, gantian loh. Kalau diskusi itu jangan kamu aja. Oke, kamu bisa berhitung Boleh nggak? kamu aja? Nggak, kamu bisa berhitung nggak? Bisa berhitung Bisa. nggak? Bisa. Oke, 1 tambah 1 berapa? Ya 2 lah. Kok kayak mana 2. masih nanya Oke. kamu? Oke, sebentar. 1 Ya. tambah 1 tambah 1 ada berapa? 1 tambah 1 tambah ya 3. 3. Ah, itu jujur ya, Gila. jujur. Ayo, kita bawa. Kita jujur ya, jujur ya. Boleh jujur. Oke, Yesus Tuhan di dalam iman Kristen, betul? Bukan, aku nanya dulu. Yesus utusan apa bukan? Di dalam iman Kristen, di dalam iman Kristen. Saya nggak tanya dalam iman Anda. Di dalam iman Kristen, jangan ngurusin iman Kristen dulu. Yesus di dalam iman Kristen itu Tuhan, betul? Kata orang Kristen Tuhan, kalau kata saya manusia. Iya, saya nggak tanya Karena kata kamu- Anda, kata orang Kristen, kata orang Kristen. Ya, itu Bapak di Tuhan. surga, tenang Kalau kata dulu Edis, Tuhan Guntur. nggak? Iya Ya Tuhan udah. lah gimana? Bapak Kata di kamu surga bukan, Tuhan, Dis. betul. Ya, Bapak di surga Tuhan. Roh Kudus Tuhan, betul. Tak tahu kalau kata saya nggak tahu. Saya orang Muslim. Iya, maksudnya Anda kok lemot sekali sih di dalam internal Kristen yang saya bilang itu. Iya, boleh. Oke, 1, 2, 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3. Ada berapa berarti di situ? Ya kalau Tuhan kamu mungkin 3, kalau Tuhan saya 1 lah. Oke, baik. Saya balik sekarang. Saya balik. Sekarang, di dalam iman Islam, Muhammad itu Rabb. Allah itu Rabb. Oke, berapa? 1 Rabb tambah 1 Rabb ada berapa Rabb? 2. 1 Rabb tambah 1 Rabb ada berapa Rabb? 2, tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan. Rabb nggak dia? Itu utusan, Dis. Kamu sama, kalianku sama semua, sama kalian itu, sama-sama nggak mau jujur, ya udah gitu aja, sama kalian semua itu sama, ya di Boleh. bawah sana. Apa sih, apa yang ini yang salah dari sebuah kejujuran? Memang 3 di situ, banyak orang nggak mau mengakui di situ 3 gimana? Makasih Pak Tobias, makasih. Kita ini nyampaikan Injil tuh harus apa adanya loh. 3 di situ. Makanya hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Haleluya. 2 di situ, 2. Mau kamu 2-nya itu harus kalian akui, 3-nya harus kalian akui. Biar apa? Biar orang itu ngerti yang 3 itu 1. Wahai saudaraku RT 6, satunya bagaimana? Satunya itu 1 pemerintahan, 1 kerajaan. Bapa di surga itu raja, tetapi Bapa di surga ini bukan sosok seperti kita. Bapa di surga ini kan jauh melampaui akal pikiran manusia, tidak terselami oleh akal pikiran manusia. Di dalam Alkitab dikatakan tentang dia, ya, tidak seorang pun. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tidak seorang pun, nih saya kasih tunjuk. Aduh, nanti kelamaan. Pokoknya di dalam Alkitab, bagaimana Bapa di surga itu menjadi raja di tengah-tengah bumi. Bagaimana Bapa di surga memerintah di tengah-tengah bumi. Ya dengan perantaraan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Mesiasnya. Di dunia ini itu banyak pemerintahan-pemerintahan, banyak kerajaan-kerajaan. Semua raja-raja dunia itu korup. Semua raja-raja dunia itu nggak menjalankan yang benar. Korup, memperkaya diri, semua seperti itu.
Memang seperti baca raja-raja Israel itu semuanya jatuh dalam dosa. Entah dia ngumpulin istri banyak, ngumpulin duit banyak, ngumpulin harta. Cek raja-raja di dunia ini. Raja siapa? Ngumpulin duit semua. Begitu. Makanya makanya raja yang sejati untuk umat manusia ini adalah Yesus, dan itu yang kita nantikan nanti di dalam kedatangannya yang kedua. Dia akan memerintah di dunia ini. Jadi kita ngomongin Kristen tuh bukan ngomongin alam gak jelas, ya di dunia ini. Nah, sekarang kerajaan dari Tuhan Yesus itu kan bertambah besar, umatnya kan banyak sekali. Nah, kita menanti-nantikan pemerintahan dia. Di mana pada waktu dia nanti memerintah, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Kerajaannya itu tidak akan berkesudahan. Itu yang ada dalam Alkitab kita. Seperti itu. Ya. Jadi kita teman-teman kalau mau menjelaskan Tritunggal, makasih Bang Tobias, makasih. Penjelasannya itu jangan sepotong-sepotong. Biar Donditan dan kawan-kawan itu nggak ngomong makan gorengan 3, ngakunya 1. Jangan begitu. Mereka pun kalau kita suruh jujur, mereka harus mengakui ada 2 di situ. Yang menjadi Rob di situ 2. Begitu loh, ya. Ayo kita jujur. Berani? Mari kita jujur.